kabarnya? Ya, alhamdulillah. Eh, lumayan sehat juga. Oke, em, sebelum dimulai, saya minta tolong kemarin saya sudah share virtual background. Tolong dong dibuka virtual backgroundnya. Mbak Nun sudah jauh-jauh dari sana. Masa cuma dikasih tulisan nama aja? Yuk, tampil yuk. Yang belum mandi nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ya, ya makasih Mas Tengkurian. Yang lain mana nih? Mbak Arum mana nih? Kok cuma VB-nya aja? Hmm. Ayo, ya makasih Mas Jericho. Yang lain mana yang lain? Oke, sambil nunggu yang lain tampil, makasih Mas Sultan. Yang lain tampil, kita buka dulu kuliah pada siang hari ini. Kalau di tempat Mbak Nun mungkin agak masih masih agak pagi ya. Oke, dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya, makasih atas kesediaan Mbak Nun Maziyah ya yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sharing kepada adik-adik angkatan ini. Semoga nanti dengan acara alumni mengajar ini, jadi kita sekarang pengen alumni itu enggak cuma eh, studi di luar atau bekerja di luar kampus, tapi juga menyapa adik-adik kelasnya di kampus. Ya, kembali ke kampus meskipun hanya berupa apa kuliah online saja, tapi yang sudah diperoleh pengetahuan, wawasan yang diperoleh oleh alumni, pengalaman yang diperoleh alumni, kita share kepada adik-adik. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Mbak Nun ya. Terima kasih juga atas kesediaan teman-teman di kelas. Ini kelasnya adalah kelas ekonomi hijau, Mbak Nun. Jadi kami ada enrichment course, yaitu sustainable development. Salah satu mata kuliahnya adalah ekonomi hijau. Nah, kami ada dua kelas di sini. Insya Allah nanti bisa bergabung semuanya di kelas ini. Dan nanti kita dengarkan Mbak Nun ini untuk apa, memaparkan kuliah yang terkait dengan pembiayaan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif ya. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan Mbak Nun ini siapa ya, gitu. Nah, Mbak Nun ini dulu mahasiswi IPIF angkatan 2016 ya Mbak Nun ya. Nggih, nggih, Prof. Ya, nah, Mbak Nun ini angkatan 2016 pernah terpilih jadi juara dua pemilihan mahasiswa berprestasi di UMY tahun 2019. Bersaing dengan 14 finalis dari berbagai program studi di UMY. Ya, dulu ada apa di antaranya dua mahasiswa IPIF lainnya ya, ada Sutra Yustisa sama Delta Kartikasari. Nah, ini Mbak Nun ini termasuk dalam 14 finalis. Nah, nanti bisa sharing-sharing selain juga nanti sharing terkait dengan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini, tapi juga nanti mungkin sharing pengalaman Mbak Nun supaya adik-adik ini bisa termotivasi untuk berprestasi ya, tidak hanya untuk bekal mereka nanti ketika di dunia kerja, tapi juga untuk bekal prodi juga nanti. Karena nanti dengan mahasiswa yang berprestasi, insya Allah nanti prodi kita tetap unggul gitu ya. Oke, makasih. Saya tidak akan panjang lebar. Waktu saya sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Nun. Mungkin bisa berapa lama Mbak Nun? Materi akan diberikan berapa lama kira-kira? Paling maksimal 25 menit sih, Prof. Ya, ya paling nggak ada 30 menit. Setelah itu kita tanya jawab ya.
Atau mungkin di sela-sela nanti teman-teman bisa tanya jawab lewat lewat chat atau bisa raise hand dulu. Oke? Ya, makasih. Ya, silakan Mbak Nun. Saya izin share screen ya, Prof. Sudah kelihatan belum screen saya, Prof? Sudah Mbak Nun. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak bersama Prof. Endah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi di mata kuliah beliau. Juga terima kasih kepada Bu Dia Titis dan telah menghubungi saya dan memberikan saya kesempatan untuk ikut berbagi bersama teman-teman yang ada di kampus saat ini. Serta teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini ya, Prof. Kalau di Indonesia. Baik, sebelumnya ada satu kata yang sedikit saya rubah ya, Prof. Ya. Dari salah satu pendiri dari bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan perubahan iklim semakin nyata. Hal-hal yang mengenai penyebab dan penanggulangan krisis iklim ini akan dibahas dengan cara sama dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih ya, teman-teman, Prof, terkait green finance, ada tiga fundamental yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah fakta, masalah, solusi. Faktanya adalah saat ini semua negara di dunia ini sedang menghadapi yang namanya krisis iklim. Nah, itu faktanya. Masalahnya adalah ketika tidak ditanggulangi dengan segera, maka akan memberikan dampak negatif kepada makhluk sosial. Makhluk sosialnya itu bukan hanya sebagai manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di dunia, yang hidup di bumi ini. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah green finance atau pembiayaan hijau. Jadi apa sih sebenarnya green finance itu? Kenapa green finance diberikan sebagai bentuk solusi untuk melakukan pencegahan terhadap krisis iklim? Nah, krisis iklim itu apa sih? Nah, itu tuh merupakan kayak perubahan signifikan yang terjadi pada suhu atau curah hujan dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa dalam satu dekade atau bahkan lebih. Nah, efeknya apa sih? Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasa, ya, apalagi teman-teman yang berasal dari daerah Bekasi, contohnya misalnya ya. Bekasi kan kayak istilahnya kayak di luar planet ya, kotanya kayak terasa panas banget gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor dari adanya perubahan iklim atau krisis iklim. Nah, efek yang lain itu adalah kayak musim kemarau berkepanjangan di Indonesia. Ada di beberapa daerah di Indonesia itu yang musim kemaraunya lebih lama. Nah, efek yang lain yang dirasakan itu seperti negara-negara yang menghadapi 4 musim. Seperti contohnya kayak di Eropa, yang ada musim dingin, maaf, ada musim salju, musim panas, musim semi, sama musim gugur. Nah, akibatnya apa? Saya sendiri merasakan dampaknya secara langsung, di mana musim salju itu musim terhangat sepanjang masa. Kemarin ini sebenarnya musim salju itu dari bulan Desember sampai Februari ya, 3 bulan. Tapi biasanya tahun-tahun kemarin itu Desember udah mulai muncul salju lebat, tapi Desember itu masih belum ada tanda-tanda sama sekali salju akan turun. Bahkan kapan saljunya datang? Ya nanti di awal Februari, bayangin teman-teman, ada pergeseran waktu. Yang tadinya awal Desember harusnya udah mulai salju, ini pindah ke Februari, awal Februari. Nah, meskipun awal Februari pindah musim saljunya, udah mulai turun saljunya nggak dingin-dingin banget, teman-teman. Malah hangat gitu. Itu dampak dari salah satu dampak nyata yang kita bisa rasakan dari efek krisis iklim gitu. Nah, apa sih penyebabnya? Sebenarnya banyak penyebabnya. Salah satunya itu adalah karena penebangan dan pembakaran hutan, terus juga penggunaan bahan bakar fosil. Ini sih yang paling commonly gitu loh, yang paling banyak digunakan sama kayak company-company di luar sana yang manufakturnya gitu ya. Penggunaan bahan bakar fosil, apalagi Indonesia kan juga sekarang lagi masa transisi dari penggunaan bahan bakar fosil menuju ke bahan energi terbarukan gitu. Apalagi kayak batu bara, teman-teman ya. Batu bara penggunanya kan sebagai bahan inti untuk ini kan manufaktur, selain itu juga untuk listrik. Nah, sekarang lagi masa transisi gitu. Nah, kemudian juga penyebab lain itu dari pencemaran laut, terus juga ada
industri pertanian, perkebunan, sama peternakan, sama ada nih. Ternyata kita kadang nggak aware ya teman-teman kalau misalnya sampah yang menumpuk itu yang dan tidak terpilah itu kan di tempat pembuangan akhir itu ternyata bisa berdampak signifikan terhadap krisis iklim gitu. Nah, makanya sebagai solusinya untuk mencegah yang namanya krisis iklim yang semakin parah, kita ada solusinya tadi green finance atau pembiayaan hijau. Nah, apa sih sebenarnya pembiayaan hijau itu atau green finance? Apa sih? Pada dasarnya, green finance itu atau pembiayaan hijau itu kayak semacam pinjaman atau investasi yang diberikan atau dilakukan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini yang bersifat infrastrukturnya juga hijau, terus juga proyek ini bisa mampu untuk mengurangi emisi gas karbon. Nah, karena banyak proyek-proyek di luar sana yang dibuat sama perusahaan itu yang bisa meningkatkan emisi karbon, makanya dilakukan yang namanya green finance atau pembiayaan hijau untuk membiayai proyek-proyeknya mereka sehingga bisa mampu mengurangi emisi karbon tadi gitu. Nah, ada 3 objektivitas keuangan hijau. Nah, yang pertama itu ini untuk mendukung sama membangun ekonomi sehingga bisa meminimalisir gas rumah kaca. Nah, artinya apa? Bisa mempromosikan juga efisiensi sumber daya gitu. Kemudian juga biasa mendukung pemulihan ekonomi hijau. Sekarang kalau nggak salah pada tahun 2000 tahun ini ya, itu diadakan G20 pertemuan di mana pusatnya itu di Bali, di mana ada 20 negara besar. Di situ Indonesia ini diterangkan langsung menerbitkan yang namanya program ETM, Energy Transition Mechanism kalau nggak salah. Jadi ini menjadi salah satu program yang dicanangkan sama pemerintah dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini sekarang lagi masa transisi loh dari penggunaan bahan bakar fosil menuju ke penggunaan yang lebih ramah lingkungan, misalnya kayak energi terbarukan gitu. Nah, ketika penggunaan energi transisi ini dilakukan dan melakukan pembiayaan green finance atau pembiayaan hijau, itu secara nggak langsung juga akan membantu untuk merecover ekonomi kita, membantu ngeboost ekonomi Indonesia gitu. Nah, kemudian objektivitas yang lain itu adalah menurunkan resiko keuangan terhadap perubahan iklim. Nah, mungkin kita nggak sadar kalau misalnya perubahan iklim ini ternyata banyak dampaknya. Selain dari sisi makhluk sosial, itu juga bisa memberikan resiko keuangan gitu. Nah, makanya dengan ada pembiayaan hijau ini diharapkan mampu menurunkan resiko yang akan terjadi gitu. Mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu ya kalau misalnya Sustainable Development Goals gitu. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17 goals kan. Nah, pada dasarnya itu hanya ada 5 tema inti pada SDGs gitu. Yang pertama itu adalah people, planet, prosperity, ada juga peace sama partnership. Pada intinya ada 5 tema. Nah, ketika kita berbicara tentang climate change, berarti itu masuk kepada tema keduanya yaitu planet dan people, gitu. Karena kenapa? Planet tempat yang kita tinggali saat ini, bumi ini saling terkait dengan makhluk yang berkehidupan juga di sini, manusianya, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, ada beberapa ini SDGs ketika kita mampu untuk menanggulangi krisis iklim ini yang di mana digunakan pembiayaan hijau tadi mampu memenuhi beberapa goals yang ada di SDGs. Misalnya yang pertama nih, affordable and clean energy gitu. Nah, kemudian juga bisa decent work and economic growth. Itu bisa mengebus ekonomi kita. Terus juga ada yang namanya sustainable cities and communities, kemudian juga climate actions, of course ya teman-teman, bisa memenuhi goals climate actions, kemudian juga life below water, terus juga yang terakhir ada life on land. Nah, ada beberapa tipe jenis kebijakan green finance yang bisa kita pedomani. Yang pertama itu ada namanya green bond atau green sukuk. Nah, kalau teman-teman mungkin sini sudah tahu ya perbedaan antara bond atau sukuknya di mana. Kalau bond itu konvensionalnya, kalau sukuk itu yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jadi ini semacam surat utang yang diterbitkan. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendanai proyek ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan gitu. Itu yang pertama.
Nah, ada yang kedua itu adalah blended finance. Nah, blended finance ini skema yang dikeluarkan nih, yang sekarang juga sedang digencar-gencarkan. Menteri BUMN ini sedang menggencarkan yang namanya program blended finance ini, di mana skemanya ini mengkombinasikan antara pihak swasta, kemudian juga pihak pemerintah dan pihak filantropi ini untuk memberikan pendanaan pada suatu proyek yang bisa mencapai tujuan SDGs tadi gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya impact investing gitu. Banyak perusahaan yang sekarang yang menerapkan yang namanya impact investing. Nah, apa sih sebenarnya impact investing itu? Jadi ini investasi yang dilakukan untuk memberikan dampak yang positif nih teman-teman kepada lingkungan, sosial, dan juga untuk mendapatkan keuntungan investasi. Mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya ESG, Environmental, Social, and Governance. Terus juga teman-teman pernah dengar SRI, Socially Responsible Investing. Nah, sama impact investing. Jadi ketiga ini adalah hal yang berbeda, tetapi perbedaannya nggak signifikan banget. Nah, kalau misalnya kita buat semacam piramida, jadi yang paling general itu bisa kita katakan ini ESG, Environmental Social Governance gitu. Nah, kemudian juga mengkerucut lagi ke SRI-nya, Social Responsible Investing. Nah, kemudian kita tarik lagi mengkerucut itu menjadi impact investing-nya, di mana menaungi antara kedua ini, ESG dan ESR. Oke, tetapi juga mendapatkan return gitu. Memerhatikan lingkungan, sosial, terus juga gimana dari segi kepemimpinannya apa segala macam, kemudian juga di samping itu juga tetap mendapatkan return gitu kan. Sebagai investor tentunya bukan hanya sebagai kita kasih uang hanya untuk donasi, bukan kan, pastinya juga ada return yang diharapkan sama investor gitu. Nah, apa sih proyek-proyek yang bisa dibiayain sama pembiayaan hijau atau green finance gitu? Ada banyak proyek sebenarnya yang bisa dibiayain. Misalnya contoh kalau misalnya kita menggunakan yang namanya green bond. Karena sekarang data menunjukkan bahwa peningkatan penerbitan green bond atau green sukuk itu semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu. Kalau misalnya pihak swasta atau perusahaan-perusahaan gitu banyak yang menerbitkan green bond. Nah, kalau misalnya ISDB teman-teman itu Islamic Development Bank istilahnya, atau bank syariahnya dunia gitu ya. Kalau World Bank itu ada, ISDB juga ada gitu. Bank syariahnya dunia itu juga menerbitkan yang namanya green sukuk. Nah, penggunaan green sukuknya itu dipakai di beberapa negara, salah satunya juga di Turki. Nah, ada proyek-proyek di Turki misalnya kayak kereta cepat itu dibangun di Turki menggunakan green sukuk yang diterbitkan sama ISDB. Nah, contohnya ketika kita pakai green bond atau green sukuk ya, kita bisa melakukan pendanaan kepada proyek energi terbarukan. Energi terbarukan tadi seperti apa sih? Kayak energi tenaga surya, solar panel gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu kode saham Cikarang Listrindo. Ini saya tidak promosi, saya nggak promosi. Saya juga bukan actions untuk buy, nggak. Teman-teman tahu, jadi itu salah satu pesaing dari PLN. Ini untuk sekedar informasi aja, saya kira salah satu pesaing dari PLN. Jadi PLN ini juga dapat suplai listrik dari Cikarang Listrindo gitu. Atau kode sahamnya Power. Nah, dia juga sekarang lagi extend usaha-usahanya di bidang solar panel gitu. Jadi klien-kliennya itu dia kasih ini solar panel di atas bangunannya. Jadi itu digunakan untuk mengalirkan listrik gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari energi terbarukan. Nah, kemudian juga ada namanya energi angin. Nah, energi angin ini energi angin pertama ya kalau nggak salah ya teman-teman, itu ada diresmikan sama Presiden Joko Widodo, itu di Sulawesi Selatan, di Sidrap, itu dekat dengan daerah saya. Istilahnya PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Tapi sayangnya teman-teman, PLTB itu pas saya kemarin sempat riset juga, sempat langsung interview ke sana, langsung tanya HR-nya di PLTB Sidrap sana. Ternyata PLTB ini merupakan bentuk investasi dari perusahaan Amerika gitu. Sayangnya gitu. Kalau bahasa Turkinya maalesef gitu. Sayangnya gitu. Nah, ternyata energi angin ini yang didirikan di Sidrap, itu kan kota Sidrap nih, itu bisa mampu mendistribusikan listrik ke dua kota, ke Sidrap dan ke kota Parepare. Jadi dua langsung kota. Bayangin itu hanya satu pembangkit, maksudnya satu PLTB gitu loh. Gimana kalau ternyata ada banyak PLTB yang dibangun, tapi sayangnya
PLTB ini nggak bisa dibangun di sembarang kota gitu. Itu harus melihat dulu tingkat kecepatan angin, apa segala macam, itu ada ukuran-ukurannya gitu. Dan ada 5 kota yang memiliki angin yang bagus untuk didirikan PLTB. Salah satunya juga ada di Sumatera, di NTB ya, kalau nggak salah, di NTB. Tuh, kemudian juga kita bisa menggunakan energi ombak, energi pasang surut, sama energi panas laut. Indonesia kan terkenal dengan ini ya, lautannya gitu kan, apalagi Bali gitu. Kemarin saya sempat baca riset kalau misalnya seandainya bisa, Bali itu merupakan salah satu pantai atau lautnya yang strategis ya, di mana ombaknya bagus. Banyak kan orang yang apa sih istilahnya, bukan diving sih, yang kayak seluncur gitu, itu kan menggunakan ombak kan. Nah, sebenarnya bisa digunakan untuk memanfaatkan ombak tadi untuk bisa mendistribusikan listrik. Nah, gimana caranya kita bisa bangun energi ombak menggunakan pembiayaan energi hijau tadi gitu. Kemudian selain itu ada namanya clean transportation, transportasi yang bersih, misalnya kayak kendaraan listrik, kereta MRT, bus rapid transit, kereta LRT. Ini tadi yang seperti saya katakan tadi di awal, Green Sukuk yang digunakan pemerintah Turki ini yang diterbitkan sama SDB, itu dia membangun kereta cepat dari Istanbul ke Ankara. Istanbul kan istilahnya yang menghubungkan antara Asia dan Eropa kan. Nah, ternyata ibu kota Turki itu bukan Istanbul, ibu kota Turki itu Ankara. Jarak antara Istanbul ke Ankara itu kalau kita naik bus itu sekitar 7 jam lebih. Nah, sedangkan kalau naik kereta cepat itu bisa jadi 2 jam lebih gitu loh. Nah, makanya pemerintah saat ini, Pak Erdogan, mendirikan kereta cepat ini menggunakan Green Sukuk tadi untuk bisa lebih ramah lingkungan. Selain lebih ramah lingkungan, juga bisa meningkatkan efisiensi waktu. Nah, selain dari clean transportation juga ada namanya pollution prevention and control. Bisa kayak pembangunan jaringan, pembuangan air limbah, terus juga konstruksi pengolahan lumpur dan tanah serta saluran pembuangan. Nah, terus juga ada energi efisiensi. Ini kayak bangunan baru dan renovasi, terus juga penyimpanan energi, smart grid, ada appliance dan produk, material-material yang digunakan itu lebih ramah lingkungan. Ada juga climate change adaptations, ini untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Terus juga kayak dukungan sistem informasi, kayak sistem observasi iklim dan peringatan dini, itu kalau misalnya bisa dibangun sama pemerintah Indonesia, ada baiknya. Terus juga ada yang namanya green building gitu. Ini bangunan yang memenuhi standar nasional dan internasional performa lingkungan, seperti dari material bangunannya seperti apa, terus juga memastikan kesehatan bangunannya seperti apa dan sebagainya. Kemarin saya ini sekedar sharing pengalaman ya teman-teman ya. Kemarin saya sempat ikut interview dari BUMN, salah satu anak usaha dari BUMN itu. Beliau bertanya ke saya gitu, kira-kira di Turki itu green building-nya seperti apa ya, struktur building-nya seperti apa misalnya. Nah, ternyata mereka sedang mau mengadopsi program green building tadi untuk perumahan, misalnya BTN ya, mereka lagi ada program yang dimana membuat green building. Yang dimaksud dari mereka itu adalah gimana material-material yang digunakan itu lebih ke yang ramah lingkungan atau nggak mencemarin lingkungan gitu. Nah, ini tadi Indonesia sebenarnya udah menerbitkan Green Sukuk itu sudah dari tahun 2018 gitu. Bahkan setiap tahun diterbitkan Green Sukuk, dan Green Sukuknya juga ada yang sampai tenor waktunya itu sampai 30 tahun. Itu diterbitkan pada tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ini pada tahun 2018 itu pertama kalinya Indonesia menerbitkan yang namanya Green Sukuk. Green Sukuk ini ya seperti teman-teman bisa lihat, imbal hasilnya main di 3,75% lah. Jumlah yang di-issue ini yang paling terbesar nih. Paling terbesar sekitar 1,25 billion US dollar gitu. Nah, kemudian diterbitkan lagi pada tahun 2019 dengan tenor ya kurang lebih main di sekitaran 5 tahun juga. Nah, yang paling terbesar ini di tahun 2021. Itu tenor waktunya 30 tahun. Nah, jumlah yang di-shoot juga agak sama dengan jumlah penerbitan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi penggunaan Green Sukuk ini tadi apa sih? Apa tujuannya pemerintah menerbitkan Green Sukuk tadi? Nah, ini yang diterbitkan ini pertama Sustainable Transportation, untuk tujuannya. Ini kalau teman-teman merhatiin ada
ini apa di bagian Jawa Utara itu ada yang namanya double track railways development gitu. Jadi itu dibangun dari penggunaan green sukuk tadi yang diterbitkan sama pemerintah gitu. Kemudian juga ada energi terbarukan. Ini micro hydro power plant sama mini hydro power plant juga. Terus juga ada namanya energi efisiensi sama waste to energy and management, pembuangan limbah, pembuangan sampah ya. Ini dibangun dari penggunaan green sukuk tadi sama ini resilience to climate change gitu, ketahanan terhadap perubahan iklim gitu. Kalau kita lihat lagi Tarik, apakah benar-benar memberikan dampak signifikan gitu terhadap penurunan gas emisi karbon dari proyek-proyek yang dibangun dari green sukuk tadi? Apakah ada dampaknya? Kita bisa lihat di sini dampak dari penerbitan green sukuk ini pada tahun 2018 setidaknya bisa menurunkan sekitar 5,7 juta ton gas karbon dioksida atau emisi karbon gitu. Itu tahun 2018. Nah, tahun 2019 itu mampu menurunkan lagi 3,2 juta ton. Kemudian tahun 2020 pada saat penerbitan ketiga itu bisa menurunkan sekitar 1,4 juta ton gitu. Nah, ini totalnya ada 23 proyek hijau yang dibiayain dari APBN tadi. APBN-nya dari mana juga? Ini ada yang ini pembangunan double track lintas utara Jawa, terus juga tadi pembangunan listrik dan perolehan manfaat sistem pengolahan limbah segala macam yang dibiayai dari green sukuk tadi teman-teman. Jadi ini dari Indonesia aja gitu. Gimana dari green sukuk yang sudah diterbitkan sama ISDB tadi. Nah, salah satunya di Turki juga mampu menurunkan berapa juta ton itu emisi karbon karena proyek kereta cepatnya juga. Kemudian juga di Kazakhstan juga kalau nggak salah juga dapat pembiayaan dari green sukuknya ISDB. Nah, tapi kalau kita berbicara green bond ini malah lebih banyak. Kenapa? Karena jumlah green bond lebih banyak daripada green sukuk. Dan yang menerbitkan green bond itu bukan hanya pemerintah, ada juga pihak-pihak swasta yang mau menerbitkan green bond. Kemarin saya dapat telepon dari senior saya, kebetulan senior saya lagi kerja sebagai carbon analyst di Excel, person Excel gitu. Nah, dia bilang ke saya kalau misalnya ternyata Excel ini lagi mau menerbitkan green bond gitu, tapi green bondnya bukan sovereign ya, hanya di nasional doang. Itu mereka mau menerbitkan green bond tadi untuk membiayain proyek Green Tower gitu. Juga entah bagaimana nanti prosesnya Green Tower yang dimaksud seperti apa, kita lihat saja. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata tren penggunaan pembiayaan hijau ini semakin meningkat, bahkan juga dilirik sama pihak swasta. Gitu. Sekira cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ini tadi penjelasan dari Green Finance yang sudah disampaikan oleh Mbak Nun. Oke, banyak sekali pengetahuan dan juga materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nun. Ya, saya persilakan saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman untuk menanyakan terkait dengan Green Finance. Oke, Mbak Priti mau tanya? Ya, silakan Anda angkat tangan atau Anda chat, silakan. Ya, silakan ditunggu. Siapa mau tanya? Ini sudah jauh-jauh Mbak Nunde ngisi kuliah nih di UMY. Ya, silakan. Boleh angkat tangan, boleh chat. Mbak Nun, bolehkah di-share di room chat untuk materinya? Boleh, Prof. Ya. Saya coba dulu ya, Prof. Saya belum pernah kirim. Ya, silakan sambil nunggu Mbak Nun share materi. Silakan teman-teman. Jangan ditinggal tidur loh ya. Ini sudah capek-capek misi kuliah. Izin bertanya, Bu. Ya, makasih Mas Arief. Ya, silakan Mas Arief mau nanya apa. Jadi tadi yang seperti dikatakan Mbak Nun itu,
bahwasanya perubahan iklim ini mempengaruhi stabilitas finansial atau stabilitas ekonomi. Nah, dalam mengatasi sebuah permasalahan lingkungan kan tidak hanya melihat karena resikonya saja, tetapi juga kita harus melihat peluang apa saja yang menjadikan finansial ekonomi hijau ini berjalan dengan lancar. Jadi dalam hal ini pertanyaannya mungkin apa saja peluang dan tantangan dalam hal pembiayaan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif di Indonesia, dan bagaimana cara agar Indonesia bisa mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif Rahman. Mau langsung atau nunggu lagi, Mbak Nun? Boleh langsung aja sih, Prof. Oke, ya, silakan. Ini, saya mohon izin jawab, Prof. Ya, mohon arahannya juga, Prof. Endah yang expert di bidang pembiayaan ekonomi hijau ini. Jadi kalau misalnya kita bilang peluang ini ya, kalau misalnya peluangnya sebenarnya peluang sangat besar peluangnya, apalagi kita menerapkannya di Indonesia gitu. Pertama, kalau kita lihat dari Indonesia ini kan ada banyak proyek-proyek ramah lingkungan yang bisa kita bangun gitu ya, apalagi misalnya contohnya kayak energi terbarukan ataupun proyek misalnya tadi yang Green Tower yang pengen dibangun sama pihak swasta tadi gitu. Kenapa? Karena juga tadi di G20 kemarin yang diadakan di Bali, Indonesia sendiri yang mengutarakan kalimat kita akan meluncurkan program yang namanya ETM, Energy Transition Mechanism gitu, yang dimana secara nggak langsung menunjukkan Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia loh leading the rule gitu loh di bidang ramah lingkungan gitu. Jadi kan ada peluang nih di sini. Nah kemudian juga saya kutip dari perkataan Menteri Erick Thohir itu sekarang dia lagi mendorong BUMN atau anak-anak usaha dari BUMN untuk melakukan yang namanya transisi energi gitu. Saya tadi dari dari PTBA ya Bukit Asam itu perusahaan batubara itu yang mana transisi, tapi nggak sepenuhnya nggak bisa langsung transisi langsung dong dari tidak menggunakan bahan batu bara, tapi adalah transisi yang dilakukan untuk meminimalisir yang namanya penurunan penurunan dari emisi karbon tadi gitu. Misalnya PTBA tadi sekarang yang punya ini program yang namanya saya lupa programnya apa. Setidaknya salah satu programnya itu berusaha untuk yang menurunkan gas emisi karbon juga, dan juga sekarang itu kalau bisa dibilang dari peluang itu selain dari pemerintah Indonesia juga perusahaan swasta ya itu juga lagi gencar-gencarnya nih teman-teman yang namanya ESG. Nah, ESG-nya itu bisa dilihat dari mana? Misalnya juga dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan yang melakukan atau proyek-proyek yang mereka lakukan gitu. Dan investor juga sekarang lebih ada kecenderungan untuk melirik ke ramah lingkungan tadi, proyek ramah lingkungan. Makanya banyak perusahaan yang karena tadi demand-nya investor meningkat terhadap proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan, nah pihak swasta juga ada kecenderungan untuk switch itu ke proyek yang lebih ramah lingkungan karena kan investornya meningkat gitu kan, demand-nya meningkat gitu. Nah, tapi kita mesti tahu nih tantangannya apa. Jangan sampai ada banyak kemarin saya sempat baca ada banyak juga penyalahgunaan istilah term atau istilah penggunaan green hijau. Banyak perusahaan juga yang menerbitkan pembiayaan hijau tadi untuk membiayain proyek-proyeknya yang lebih ramah lingkungan. Tapi sebenarnya proyek yang mereka bangun itu nggak memenuhi standar dari Climate Bond Initiative gitu. Jadi sebelum menerbitkan bond ya teman-teman itu harus memenuhi standar standar ramah lingkungan atau istilahnya standar climate yang sudah ini kan sama Climate Bond Initiative gitu. Jangan sampai itu hanya sebagai inisiasinya doang, kayak inisiasinya doang perusahaan swasta untuk mendapatkan pendanaan nih dari para investor gitu. Itu tantangan yang paling terbesar juga. Kemudian juga masalah ini raupan dana gitu investornya, karena nggak semua investor itu juga mau untuk menginvestasikan dananya dengan return yang high seperti itu. Misalnya returnnya hanya 3,3% ya, sedikit banget ya. Apalagi dibandingkan sama deposito bank. Nah, pasti investor yang punya dana banyak pasti lebih prefer untuk taruh uangnya di bank ya. Nah, kalau misalnya
tingkat bunga deposito lebih tinggi daripada tingkat return dari green bond tadi atau green SOCO gitu. Kira Prof. Enda juga bisa menambahkan. Saya kira cukup lengkap penjelasan dari Mbak Nun tadi. Ya memang kita dihadapkan pada, memang peluangnya besar ya, peluang kita punya potensi yang cukup besar. Ya, tinggal bagaimana kita mengelola potensi tersebut. Di satu sisi juga adanya kebijakan yang harus mendukung, dan sekarang kan sudah pembiayaan hijau itu oleh pemerintah memang sekarang baru anget-angetnya, istilahnya anget-anget nih. Tapi jangan sampai anget-anget kayak ayam gitu ya. Sekarang baru rame, viral, tapi habis itu, nah ini perlu dijaga. Dan di satu sisi selain juga dari sisi kebijakan, juga dari sisi law enforcement juga perlu gitu. Nah, bagaimana kita menarik investasi supaya mereka tertarik untuk melakukan pembiayaan yang terkait dengan ekonomi hijau, itu pun juga perlu. Di samping di satu sisi juga dari sisi produsen ataupun supplier atau produsen dari produk-produk yang tentunya mereka juga harus mentaati apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk juga bagaimana mereka harus mentaati requirements dari penyedia dana juga seperti itu. Tapi yang pasti kita tetap harus mendukung ya, meskipun kita tidak secara langsung, tapi mungkin dari sisi kita akademisi, kita memberi masukan, memberi dari sisi literatur dan sebagainya, itu kita tetap harus mendukung bagaimana supaya pembiayaan ekonomi hijau itu tetap berjalan, tidak hanya tadi anget-anget saat ini aja. Oke, makasih Mbak Nun. Ya, yang lain Mbak Zulnya mungkin mau nanya. Selain Mas Arif Rahman, ada yang lain? Apa nih? Yuk, di chat belum ada juga. Ada yang mau raise hand? Oke, ada nggak? Ini kita masih jam 2:04 nih. Yuk. Ma'am, Prof, saya izin nanya. Prof, ini berarti prodi ekonomi ya, Prof? Atau ya, kita prodi ekonomi. Ya, ini prodinya Mbak Nun dulu. Tapi mata kuliahnya mata kuliah ekonomi hijau ya, Prof? Iya, ya. Jadi kalau dulu zaman Mbak Nun itu zamannya siapa ya? Kaprodinya siapa dulu? Prof Imam kalau nggak salah. Ya, oke, Prof Imam sebelum saya ya berarti. Nah, mulai periode saya itu kan ada perubahan kurikulum. Jadi sekarang kurikulumnya kan kita harus memasukkan MBKM juga ya. Tetapi di satu sisi untuk MBKM ini kita memasukkan di semester 5 dan 6, jadi ada beberapa transisi mata kuliah yang harus dimajukan sampai dengan semester 4 itu wajib semuanya. Nah, begitu semester 5 sampai 6 kita tawarkan itu. Dulu nggak ada mata kuliah pilihan ya, zaman Mbak Nun. Sekarang kita tawarkan mata kuliah pilihan. Jadi kita ingin dari awal itu mahasiswa punya punya cita-cita mereka mau jadi apa gitu. Jadi kita kasih gambaran. Kalau misalnya, jadi kita ada beberapa mata kuliah pilihan, misalnya ada di situ kita masukkan tentang big data and machine learning. Jadi kita pengen masukin itu juga supaya teman-teman bisa belajar tentang machine learning. Lalu juga kita masukkan juga tentang ekonomi spasial. Jadi teman-teman bisa melakukan mapping, entah itu dari berbagai macam bidang ilmu ekonomi, entah itu dari ekonomi kesehatannya, entah itu dari perbankan atau dari ekonomi kreatif. Jadi kita punya di semester 6 nanti kita punya enrichment course, Mbak Nun. Jadi kita punya 4 enrichment course. Yang pertama itu ini salah satu mata kuliah ini dari enrichment course sustainable development. Lalu ada juga enrichment course untuk health economics. Lalu ada enrichment course untuk creative economics, sama yang terakhir untuk Islamic finance. Nah itu jadi supaya mereka itu punya passion masing-masing, nanti
kira-kira kalau lulus mau jadi apa gitu. Nanti skripsinya ya diarahkan yang sesuai dengan passion masing-masing gitu Mbak Nun. Kurikulumnya sangat terdevelop dengan baik ya Prof ya. Semoga nanti bisa meluluskan teman-teman mahasiswa yang sesuai dengan profil kami gitu ya. Kalau sudah diarahkan seperti itu kan nanti misalnya pengen sekolah kayak Mbak Nun ini, nanti mereka ngambilnya mata kuliahnya program studinya yang sesuai dengan enrichment course masing-masing gitu kan. Jadi bisa terbangun nantinya mau jadi apa, mau jadi entrepreneur kah, atau mau jadi akademisi kah, atau mau jadi analis dan sebagainya gitu. Ya, yang menarik ini sih Prof, mungkin mohon izin juga untuk Prof sama teman-teman semuanya. Kalau saya perhatiin sekarang trendingannya ini, apalagi yang dari ini ya anak ekonomi itu, mereka lagi ini kan karena gencar-gencarnya sama pembiayaan hijau kan ya, mereka mau cari orang yang pernah mempelajari course ini gitu kan. Terus ini ya, apalagi kan kemarin saya punya senior sempat cerita juga sharing, beliau itu lulusan dari Belanda, emang jurusannya tentang sustainability gitu kan. Nah, banyak yang mencari perusahaan-perusahaan yang mencari lulusan ekonomi yang pernah belajar tentang ini sustainability gitu. Lagi di bidang ekonomi. Ya, nah ini kan menarik teman-teman. Jadi yang ngambil enrichment course ini memang kalau sekarang kan isu-isu terkait lingkungan gitu kan cukup menarik, apalagi tidak hanya di perusahaan aja, tapi publikasi-publikasi pun yang terkait dengan lingkungan, energi itu kan cukup laku gitu ya. Jadi harapan kami itu dengan enrichment course yang sustainable development ini teman-teman bisa bisa melanjutkan nanti karirnya tidak hanya sampai dengan level S1 gitu. Bisa entah itu nerusin kuliah ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan memang teman-teman yang pernah belajar ekonomi hijau. Tolong di Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Nun sambil kita ngobrol, tadi ternyata ada yang nanya nih Mbak Amalia. Mengenai sistem pengelolaan sampah, apalagi saat ini Indonesia penyumbang sampah terbesar di dunia. Menurut Mbak Nun, apakah pengelolaan sampah menjadi energi listrik itu merupakan solusi efektif bagi pengelolaan sampah yang ada di Indonesia? Mengingat bahwasanya pembangkit listrik tenaga sampah ini untuk menggerakkan turbin menggunakan uap hasil pembakaran sampah tersebut. Dari hasil pembakaran sampah tersebut. Jadi bagaimana Mbak Nun, apakah pembangkit listrik tenaga sampah itu termasuk ke dalam green finance apabila didanai pemerintah? Nah, itu pertanyaannya. Saya izin jawab ya Prof ya. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kan Indonesia kan jadi ya agak memalukan juga ya faktanya bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar gitu di laut, dan itu kan juga selain merusak ekosistem lingkungan juga merusak ekosistem yang ada di bawah laut gitu. Contohnya kayak ikan-ikan apa segala macam gitu. Nah, kemarin pada saat penerbitan Green Sukuk yang dilakukan sama pemerintah tahun 2018, kalau bukan 2018 atau 2019 itu salah satu use of proceeds-nya atau penggunaan utilitas dananya itu adalah untuk membiayain waste management atau pembuangan sampah gitu. Saya lupa daerah mana itu di kota mana itu yang ada proyeknya itu yang dibiayain dari Green Sukuk yang khusus mengatasi tentang pembuangan sampah akhir gitu, pembuangan sampah akhir. Saya mohon maaf kalau bahasa Indonesia saya agak mulai rancang ya, karena di sini pakai ada 3 bahasa kan ya, jadi kadang kepala saya agak ini. Jadi itu ya waste management gitu, waste manajemennya itu udah dibiayain sama pemerintah dari pembuangan sampah terakhir, pembuangan limbah terakhir itu juga dibiayain pemerintah dari Green Sukuk tadi gitu. Makanya juga itu udah menunjukkan salah satu bentuk kontribusi pemerintah terhadap penurunan emisi karbon, karena kan salah satu penyebabnya juga itu bisa terjadinya climate change itu karena pembuangan akhir sampah yang tidak dipilah dengan baik. Makanya pemerintah menggunakan Green Sukuk tadi untuk mendirikan proyek yang bisa mengatur atau
yang bisa mengelola pembuangan sampah di pembuangan akhir tadi sehingga tidak merusak lingkungan gitu. Itu sudah ada proyeknya, udah ada proyeknya dibangun sama pemerintah. Terus juga terkait apakah sampah itu bisa diolah menjadi pembangkit listrik. Nah, sebenarnya untuk diolah menjadi pembangkit listrik itu nggak semata-mata langsung, oh ini bisa loh dijadiin pembangkit listrik gitu. Kita harus melihat dulu nih kriteria pembangkit listriknya seperti apa gitu kan, seperti ke energi terbarukan. Nah, energi terbarukan kan tadi ada beberapa energi terbarukan nih teman-teman. Ada dari solar panel, dari panas matahari, ada juga dari ombak laut, ada juga dari pasang surutnya ombak itu bisa digunakan untuk mengaliri aliran listrik gitu. Cuman masih jarang gitu, masih rare banget gitu proyeknya. Terus juga ada juga dari angin, energi terbarukan dari angin itu. Jadi kalau misalnya dibilang sampah, apakah sampah bisa diolah menjadi energi listrik itu saya rasa mungkin ada yang lebih expert tadi yang di bagian energi terbarukan untuk membahas ini. Tapi setahu saya energi terbarukan tadi ada beberapa sumbernya nih. Bukan dari sampah gitu. Kira jawaban saya bisa menjawab. Oke, makasih Mbak Ainun. Ya kalau kita bicara tentang ekonomi energi terbarukan memang sampah ini bukan termasuk, cuman dari sampah pun bisa diolah menjadi energi listrik gitu ya. Oke, gitu ya Mbak Amalia. Oke, ada ini Mbak Zulia. Mau nanya Mbak Zulia? Iya Ibu mau nanya. Silakan. Saya ingin izin ya, nama saya Zulia Amer Rizky dari Ekonomi Pembangunan A. Di sini saya izin bertanya Ibu. Jadi ekonomi hijau berkaitan dengan digital finance dan transaksi finance. Nah, kalau misalkan kita lihat, misalkan ekspedisi paket itu, paket kurir. Nah, itu kan adanya digital finance dan transaksi finance ini kan tujuannya pasti untuk mengurangi adanya sampah plastik. Jadi banyak orang-orang yang bertransaksi di dunia online itu hanya bertransaksi tanpa mengeluarkan tanpa ke store-nya langsung, dan si store-nya tersebut tidak mengeluarkan sampah plastik gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya si adanya digital transaksi ini yang kita kaitkan ke ekspedisi ini, itu kan artinya si ekspedisi ini bahkan lebih menurut saya Ibu lebih mengeluarkan sampah plastik yang bertumpuk-tumpuk dari bubble wrap, dari plastik untuk pengemasan si bubble wrap ini. Nah, itu kan otomatis si digital finance ini membuat kurir untuk untuk memaketkan itu menggunakan plastik yang berlebihan gitu Bu. Nah, ini dampaknya ke penghijauan itu seperti apa ya Bu? Mungkin untuk menurut pandangan Mbaknya itu seperti apa gitu? Karena saya penasaran sekali ini digital finance dikaitkan dengan transaksi finance dan dikaitkan dengan ekonomi hijau gitu. Terima kasih. Ya, monggo Mbak Nun. Oke, pertanyaannya menarik ya Mem ya. Mungkin untuk pertanyaannya mungkin saya bisa mohon izin alihkan ke Prof. Enda yang lebih expert di bidang digital finance, kemudian green finance terkait hal ini, karena ini juga isu yang menarik bagi saya Mem. Mungkin bisa di skip dulu ya, saya soalnya baru ada temu sebentar. Oke. Iya. Mbak Ainun mungkin ada pertanyaan dulu? Iya Bu, langsung saja Bu, izin bertanya Kak Nun. Sebelumnya saya Ainun Mala, mohon maaf tidak bisa on cam karena kameranya rusak. Langsung saja Kak, kan dalam keuangan berkelanjutan itu kita mempelajari salah satunya ada bisnis yang berkelanjutan juga. Nah, saya di sini mencoba untuk mempraktekkan terkait bisnis sustainable. Nah, seperti yang Mas yang tadi bertanya bahwasanya
ke depan itu bakalan banyak peluang, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita jadikan bisnis, tentunya yang harus sustainable. Nah, jika kita memiliki suatu bisnis atau produk yang berkelanjutan, katakanlah menggunakan atau memanfaatkan sampah, pengelolaan sampah gitu. Kemudian kami memperhatikan 3 pilar keberlanjutan yang tadi itu, yang kayak sosial, terus juga lingkungan, dan tata kelola. Nah, tetapi Kak, dalam produksinya tentu tidak berjalan secara mulus gitu. Apa yang kita pikirkan, oh ini bakalan sustainable karena kan memanfaatkan sampah juga gitu. Tapi pastinya ada saja dampaknya, seperti misalkan dalam prosesnya misalkan ada pembakarannya, atau misalkan ada yang seperti kata Mbak Zulia, misalkan menggunakan plastiknya. Nah, menurut Kanun, bagaimana pendapat Kanun terkait bisnis yang berkelanjutan tetapi tidak mencapai 3 pilar sustainable tersebut? Mungkin begitu, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya Ainun sama Zulia tadi, Mbak Zulia. Jadi ada sekarang kalau misalnya kita perhatikan, meskipun banyak peluang ya terkait pembiayaan hijau tadi, ada juga yang kalau kita bicara sustainable, ada yang bisnis sustainable tadi. Mungkin kalau teman-teman tahu di Yogyakarta itu ada salah satu usaha yang dia mengolah sampah itu menjadi suatu bisnis. Saya lupa namanya apa, pokoknya ada di Jogja itu. Jadi dia mengolah sampah-sampah tadi, terus kemudian dijadikan suatu produk, teman produk itu dijual. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya bisnis yang tadi bisnis sustainability tadi ternyata nggak semua memenuhi aspek, misalnya kayak 3 aspek tidak terpenuhi gitu loh. Nah, kalau misal teman-teman tahu Tesla kan perusahaan mobil listrik kan ya, banyak yang sudah mau kayak mendorong gitu loh, kayak mempromosikan, menggencar-gencarkan menggunakan transisi ini dari penggunaan bahan bakar bensin mobil tadi menuju mobil listrik gitu kan, karena istilahnya listrik kan di charger doang, terus kemudian juga nggak bikin polusi, dan itu ceritanya bisa mengurangi emisi karbon ceritanya. Tapi ternyata dalam proses produksinya Tesla tadi itu bahkan lebih mengeluarkan dalam proses pembuatan baterainya ya, proses pembuatan baterainya itu lebih banyak mengeluarkan merusak lingkungan atau emisi karbon gitu. Nah, saya nggak tahu gimana prosesnya, kenapa bisa dikatakan sebagai energi ramah lingkungan. Apakah mungkin karena salah satu faktor kriterianya untuk long term atau jangka panjangnya itu lebih dinilai positif, misalnya karena proses produksinya sudah selesai nih ya. Ternyata setelah proses produksinya tadi penggunaan mobil listrik ini kan bisa dipakai nih katakanlah sekitar 10 tahun lah paling lama mobil listriknya tadi. Nah, mobil listriknya tadi kan ketika menggunakan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan kan bisa mengurangi polusi udara tadi. Ketika polusi udara terkurangi, maka itu kan juga secara nggak langsung akan menurunkan tingkat gas emisi karbon gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisnis sustainability misalnya dalam proses produksinya tadi tidak memenuhi kriterianya, tetapi dalam outputnya itu as long as bisa menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, misalnya proses pemilihan sampahnya apa segala macam, itu bisa menghasilkan produk-produk yang bisa di-recycle, apa segala macam yang bisa digunakan lagi kembali, itu saya rasa menurut saya sah-sah saja, karena kita sekarang untuk saat ini sepenuhnya untuk benar-benar tidak menggunakan misalnya kayak bahan bakar atau apa segala macam, benar-benar 100% memenuhi tingkat ramah lingkungan itu saya rasa belum bisa gitu loh. Perusahaan sekelas Tesla aja belum bisa benar-benar memenuhi kriteria dari ramah lingkungan. Bahkan dalam proses produksinya aja masih ada bahan-bahan yang mereka gunakan dalam proses pembuatan baterai tadi yang merusak lingkungan gitu. Itu sekelas Tesla loh. Gimana dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi saya rasa dalam proses produksi itu memang sepenuhnya belum bisa sepenuhnya untuk benar-benar 100% beralih ke ramah lingkungan gitu. Tapi bagaimana caranya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita beralih gitu. Dan selama as long as output yang kita lakukan dalam bisnis tadi itu bisa menghasilkan produk yang lebih ke ramah lingkungan secara jangka panjang ke long term-nya gitu.
Saya rasa pertanyaan saya bisa menjawab ataupun mau ditambahin juga, Ainun, atau masih merasa belum puas juga boleh. Cukup, Kak. Terima kasih, Kak Nun. Ya, makasih Mbak Nun. Tadi Zulia tadi nanya apa ya? Maaf saya disambi-sambi. Baik Ibu. Saya nanya keterkaitan antara ekspedisi paket, ya kan paket itu menggunakan plastik berlapis-lapis. Nah, terus itu dikaitkan dengan digital transaksi dan digital finance dan transaksi finance. Nah, itu menurut pandangan Ibu atau Mbak Nun ini seperti apa gitu dengan adanya konsep seperti itu? Apakah itu dapat mengurangi pengurangan penggunaan plastik ataukah dapat menambah penggunaan plastik secara berlebihan? Karena yang kita tahu Bu, penggunaan plastik kalau misalkan di paket itu kan kalau kita lihat itu berlapis-lapis Bu, dari bubble wrap-nya, dari plastik kemasan si tokonya, terus dari plastik kemasan si paket ekspedisi dari sananya. Nah, itu kan berlapis-lapis. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita ngelihat ke store, kalau kita beli ke store langsung, itu kan hanya menggunakan satu plastik gitu loh. Tapi kalau di paket itu menggunakan berlapis-lapis paket gitu. Berlapis-lapis plastiknya. Itu menurut Ibu, pandangan Ibu sama Mbak Nun ini seperti apa gitu dengan adanya konsep tersebut? Oke, ini pandangan pribadi kan? Iya, pandangan pribadi sendiri. Pandangan pribadi. Oke, ya makasih Mbak Zulia. Ya, kalau saya pribadi oke lah kita sekarang tidak bisa menolak tuntutan teknologi gitu ya. Kita bisa beli online kemana-mana dan sebagainya gitu ya. Cuman di satu sisi memang ada dampak dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Kita bicara dari dampak negatif yang ada kaitannya sama green economy gitu. Ya, terkait dengan penggunaan plastik yang saya juga gitu. Saya sering beli online dan itu ada bubble lah, ada dibungkus lagi plastik dan plastik gitu. Nah, ini kalau di satu sisi memang itu bisa mungkin kalau kita beli online itu cost-nya bisa lebih murah daripada kalau beli di langsung ke tokonya. Cuman ya itu tadi penggunaan plastik yang berlebihan itu bisa berdampak pada lingkungan. Mungkin di satu sisi belum adanya kebijakan penggunaan plastik terkait dengan kemasan. Di satu sisi kita bicara aja misalnya gini, dulu pas rame-ramenya sampah plastik, pelarangan penggunaan plastik di toko, itu kan langsung aja toko nggak boleh mengeluarkan tas plastik gitu. Tapi di satu sisi begitu ada digital marketing dan sebagainya, dan tidak ada pelarangan terkait dengan bagaimana cara mengemas dan sebagainya, ya akhirnya plastik pun akhirnya beredar luas gitu. Nah, ini memang kita harus melihat juga dari bagaimana kebijakan itu ditegakkan. Kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri itu terkait dengan bagaimana penggunaan plastik dan juga produsen plastik juga masih belum dibatasi kegiatannya, itu memang kita tidak bisa menampik menolak penggunaan plastik yang berlebihan. Padahal sebenarnya kan banyak teknologi. Sekarang sudah banyak sekali teknologi yang bisa menggantikan penggunaan plastik. Misalnya kemarin ada ubi ya, dari ubi yang bisa sebagai bioplastik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak teknologi yang bisa menggantikan penggunaan plastik karena itu berdampak pada lingkungan. Kita kemarin waktu kuliah saya juga sudah sampaikan bagaimana mikroplastik itu sangat berbahaya, dan sekarang kan baru banyaknya berita juga ternyata
kita minum air mineral itu di dalamnya sudah terkandung mikroplastik juga gitu. Jadi dampak penggunaan plastik ini sangat luas dan memang perlu memang dukungan tidak hanya pemerintah juga, tapi juga swasta dan sebagainya untuk terkait dengan misalnya pembiayaan green finance pun, ya green finance pun kalau itu memang masih terkait dengan penggunaan plastik pun harusnya juga tidak dibiayai. Nah, karena apa? Karena kalau memang kita harus memang concern terhadap bagaimana ekonomi hijau itu bisa ditegakkan di Indonesia, ya jangan setengah-setengah. Karena memang tadi sampah plastik itu tempat kita udah menduduki peringkat berapa tadi 2 ya kalau nggak salah. Nah itu memang harus kalau di-cut ya di-cut benar. Cuman bagaimana kita mengangkat tidak bisa secara langsung. Ada teknologi, ada juga yang prinsip 3R gitu kan, reduce, reuse, recycle, bagaimana. Dan 3R itu pun juga belum sepenuhnya bisa atau keseluruhan masyarakat Indonesia itu menerapkan prinsip tersebut. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Berarti kita harus secara menyeluruh. Kalaupun sudah terlanjur ada sampah plastik, ke depan bagaimana kita mengurangi, yang sudah ada bagaimana kita melakukan prinsip 3R itu gitu. Cuman karena di satu sisi bagaimana pemerintah itu menegakkan kebijakannya juga belum law enforcement-nya belum kuat. Di satu sisi juga mungkin perusahaannya yang terlalu kuat juga, tapi juga pola konsumsi masyarakatnya juga yang belum mungkin dari sisi awareness-nya belum, ya. Kita lihat aja sekarang sorting sampah itu baru berapa kabupaten sih dari satu provinsi? Mungkin kita bisa hitung, atau mungkin baru berapa RT sih dari satu kelurahan, belum semuanya. Nah itu mungkin juga harus dimulai dari rumah tangga, bukan rumah tangga, dari individu dulu. Kalau individu sudah sadar, rumah tangga sadar, insya Allah nanti dari sisi wilayah pun nanti lama-lama juga akan penggunaan plastik itu bisa dikurangi. Seperti itu sih Mbak Zul ya. Oke. Mohon izin Ma'am, saya mau menambahkan Prof. Ya silakan Mbak Nun. Ya menarik sekali ya Prof ya tadi yang disampaikan. Ini sekedar pengalaman ya teman-teman, di Turki itu saya juga cukup surprise ya dengan kebijakannya gitu. Apalagi terkait plastik, kalau di Indonesia kan pemerintah belum benar-benar aware ya Prof ya terkait penggunaan plastik sama penjual-penjual di luar sana gitu. Nah waktu saya belanja online di sini tuh yang bikin saya kaget, kan kalau di Indonesia kan tadi udah banyak udah diwrapping pakai bubble, terus dipakai plastik lagi, terus habis itu digini-gini lagi sama plastik apa segala macam. Nah di Turki tuh nggak kayak gitu. Di Turki tuh cuman misalnya kita pesan nih, cuman wrap satu kali, terus habis itu cuman box doang gitu. Jadi nggak banyak plastik-plastik yang mereka gunakan di Indonesia. Saya kaget ya, tapi saya pesan beberapa barang, wah masa kayak gini doang, nanti kalau rusak gimana, banyak gimana gitu. Ternyata mereka meminimalisir yang namanya penggunaan plastik-plastik tadi. Bahkan ketika kita ke market, ini bukan hanya satu market doang, semua market itu kan kalau di Indonesia misalnya di Indomaret kita ambil kresek itu ada biaya Kak Prof? Ada kan cuma 200 Mbak. Sekarang padahal parkir aja 2.000. Nah, itu pasti itu plastiknya cuma Rp200 1/10-nya. Nah itu sama aja kan, mau gimana lagi kalau cuma murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia, misalnya Indomaret, Prof, apakah market-market yang lain juga menerapkan biaya yang sama untuk kreseknya atau ada yang menggratiskan, Prof? Masih ada yang gratis. Jadi hanya minimarket yang besar aja. Sementara yang warung, toko itu masih biasa, masih pakai kresek juga gitu. Nah, kalau di sini uniknya ya Prof ya, di market-market itu kalau misalnya kita mau tambahan kresek itu kita harus bayar gitu. Jadi setiap satu kresek kita harus bayar, dan biayanya juga udah bikin kita ini ya lumayan ini kalau keluar untuk kresek gitu kan. Jadi mending bawa tote bag aja gitu kalau belanja. Jadi saya lihat itu kayak merupakan tingkat ini ya pencegahan yang dilakukan sama pemerintah gitu untuk meminimalisir penggunaan plastik tadi. Saya rasa semoga Indonesia juga bisa benar-benar aware ya terhadap penggunaan plastik kayak gini. Ya betul Mbak Nun. Ya, itu tadi karena memang kebijakan dari atas itu belum benar-benar
ditegakkan gitu. Coba kalau misalnya kita bayar plastik 20.000, bukan 200 ya, tapi 20.000, orang mikir itu 20.000. Mending bawa tas sendiri gitu. Atau kita pakai apa ya? Styrofoam gitu juga. Kita mending bawa tempat makan sendiri gitu ya. Cuman orang-orang kan mintanya pengennya praktis gitu ya. Udah sekalian aja, ngapain sih bawa-bawa gitu. Ya gitulah. Semoga ini pelajaran yang diambil di Turki ini bisa nantinya di Indonesia juga bisa diterapkan gitu ya. Ini bisa sharing pengalaman juga. Nah, teman-teman kalau mau belajar di sana juga nanti bisa belajar dari Mbak Nun ini. Gimana bisa studi di sana gitu. Oke ya, yang lain ini mungkin 5 menit lagi ya. Ada? Jangan lupa untuk ke presensi, sudah ada linknya di chat room. Tadi sudah di ini ya, Mbak, materinya sudah di-share? Sudah saya share, Prof. Saya kok nggak lihat ya di ini. Di Sudah terkirim. Di chat room? Iya, sudah terkirim belum, Prof? Green belum Finance ada ya? Ini di atas pertanyaannya tadi Amalia Rizka, Prof. Oh, di atasnya. Oke, teman-teman, nanti untuk ke materi nanti bisa diambil oh ya ini. Bisa diambil di ini di chat room atau nanti akan saya share minta izin ya Mbak Nun, saya share di my class ya. Iya, Prof. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini Mbak Nun. Makasih sekali sudah berbagi pengalaman. Sebelum ditutup Mbak Nun, kira-kira nih Mbak Nun bisa berbagi sama teman-teman nggak? Kok Mbak Nun pengennya studi lanjut ke sana ngapain sih? Kok studi lanjut? Kok nggak kerja aja? Terus kenapa kok milihnya di situ? Kok nggak di Indonesia aja? Mungkin bisa share Mbak Nun. Siap, terima kasih banyak, Prof. Ininya. Pertama, saya tuh memutuskan untuk melanjut studi S2 itu karena saya rasa gini, Prof ya. Mohon izin, Prof. Saya rasa pas selesai S1 itu, pas saya terjun di dunia kerja, saya rasa kok pengetahuan saya nggak banyak-banyak banget ya. Meskipun kita bisa belajar di lapangan, tapi tetap aja ada hal-hal yang kita dapatkan di kelas atau teori di kelas gitu, bukan di lapangan. Karena saya lihat ada perbedaan sisi sudut pandangnya gitu ya, Prof ya. Dan saya rasa saya butuh dari segi teorinya itu yang saya dapatin terkait pendalaman ekonomi Islam gitu, Prof. Lagi juga kalau misalnya saya kan pengen ini, Prof ya, percepatan karir di ekonomi Islam ya, Prof ya. Apalagi kalau kita bicara ekonomi Islam kan ada banyak skop yang bisa kita ambil, bukan hanya di perbankan, kita bisa juga ambil di pasar modal syariahnya gitu ya, Prof ya. Nah, saya rasa kalau saya hanya ambil di S1 doang itu saya nggak bisa mempercepat percepatan karir saya. Saya butuh validasi yang lebih tinggi gitu, misalnya S2 di bidang konsentrasi ini. Makanya rasa saya perlu nih ambil S2 terkait ekonomi Islam tapi yang lebih mengkerucut gitu. Kemudian saya daftarlah beasiswa Turki, alhamdulillah keterima. Kemarin saya sempat daftar juga di Malaysia, beasiswa Malaysia juga di IAIM, alhamdulillah juga keterima. Cuman udah kuliah duluan di Turki, Prof. Baru keluar pengumuman di Malaysia gitu. Nah, kenapa saya pilih di Turki? Karena saya lihat di Turki itu juga spesifikasinya yang saya butuhkan itu ada gitu, Prof. Banyak di sini expert-expertnya gitu. Kalau nggak salah juga Profesor Mehmet Asuta yang sekarang di Durham University di Inggris itu juga kan sebelumnya beliau itu di Turki juga ya, Prof. Ininya di IZU kalau nggak salah dia pernah expert di situ juga. Jadi saya lihat ada ini nih ada kesamaan nih, kecocokan background nih. Terus juga kalau bisa dilihat dari segi ini, meskipun Turki belum masuk dari European Union, tapi sertifikat ijazah yang dikeluarkan sama Universitas Turki itu sudah terintegrasi sama Eropa, sistem Eropa, dan kampus-kampus di Turki itu menggunakan sistem Eropa kurikulumnya, sistem ininya semua kurikulum, terus aku juga AKTS-nya semua menggunakan sistem Eropa, dan benar-benar saya mau keluar dari zona nyaman, Prof. Kalau saya sini dari saya pribadi aja, Prof ya. Kalau saya kuliah di Indonesia, saya ngerasa tetap ada di zona nyaman saya.
karena semuanya ada terfasilitasi gitu. Terus juga nggak ada language barrier yang membuat saya semakin tertrigger untuk bisa survive gitu kan. Semuanya kan bicara bahasa Indonesia meskipun misalnya pakai bahasa internasional, bahasa Inggris misalnya di kelas, tapi kan kita keluar pakai bahasa Indonesia lagi kan ya Prof. Jadi kayak nggak ke-trigger sayanya. Saya mau menghadapin challenge gitu kan, hidup kan berat sekali ya Prof ya. Jadi hidup berat. Jadi kalau saya lanjut di luar negeri di Turki, pertama ada 2 bahasa yang dipakai, bahasa Turki juga sama bahasa Inggris. Jadi saya lebih ke-trigger gitu loh Prof. Terus juga dari segi ini background-nya juga saya ketemu sama profesor di sini yang memang sesuai dengan background yang saya ini. Saya cari tahu, apalagi di bidang sustainability juga Prof. Mungkin kita bisa sharing ya izin Prof, nanti bimbingan juga sekalian sama Prof. Karena punya ini yang sama Prof, ininya tentang green finance gitu Prof. Terus juga dari kurikulumnya juga, terus juga dari segi kurikulum juga di sini profesor di sini ini Prof, mohon izin lebih ke diskusi dan santai gitu Prof. Maksudnya tidak ada gap antara mahasiswa dan dosen di sini. Tidak ada gap. Jadi kita bisa misalnya nih dengan ininya kita bisa menyampaikan gagasan seperti ini ke dosen, dosen pun juga bisa menyampaikan hal sebaliknya juga ke mahasiswa gitu. Jadi kita diskusinya lebih enak dengan segala macam. Terus juga percepatan, saya rasa percepatan karirnya juga itu sih Prof yang saya cari, percepatan karir dan spesialisasi keilmuan yang di Indonesia masih jarang saya lihat Prof. Oke, menarik sekali ya Mbak. Jadi Mbak Nun ini termasuk yang risk taker. Kalau orang pada menghindari resiko, kalau Anda pengennya malah justru mengambil resiko gitu. Tapi bagus juga gitu. Kita kalau di lingkungan yang sama-sama orang-orang kita sendiri, kita nggak berkembang. Tapi begitu kita di lingkungan baru, kita harus beradaptasi, harus menyesuaikan dengan sana, termasuk nggak cuma bahasa culture juga gitu kan. Nah ini sebenarnya tidak secara langsung kita itu bukan pendidikan formal, tapi itu yang bisa kita peroleh ketika kita hidup di lingkungan yang baru. Itu pelajaran yang berharga gitu ya. Kita bisa sharing nanti buat teman-teman, kita networking juga bertambah, tapi juga bisa improve kita punya bahasa gitu kan, termasuk juga improve knowledge gitu. Jadi memang studi di luar negeri itu di satu sisi mungkin di saat pertama kali mungkin agak gimana, nggak pede, tapi begitu sudah di sana insya Allah nanti kita bisa mengembangkan diri, beradaptasi dengan mereka. Nah ini tambahan lagi Prof bisa ya boleh ya silakan. Ini saya lihat ini Prof, kalau Indonesia kan memang ekonomi Islamnya benar-benar ini kan ya Prof, ada banyak lembaga-lembaga yang mendorong pendobrakan literasi ekonomi Islam. Nah kalau saya pas lagi di Turkinya, sayangnya ya Prof ya, pas sampai saya di Turki tuh kok mungkin teman-teman sama di sini juga udah tahu kalau kurs lira Turki itu semakin menurun ya Prof ya, bahkan ya jauh di bawah Indonesia gitu. Nah di sini saya uniknya gini Prof, saya lihat malah di Turki itu presidennya menerapkan ekonomi Islam banget Prof. Karena kalau di Indonesia ketika inflasi tinggi maka akan meningkatkan suku bunga ya Prof ya untuk mengatur supply of money gitu. Nah sedangkan di Turki ini lucunya gini Prof, karena Presiden Pak Erdogan itu benar-benar anti sama riba, anti konvensional gitu, riba bunga-bunga. Ketika inflasinya semakin naik nih, tapi Presiden Erdogan malah menahan suku bunganya, nggak dinaikin gitu loh Prof. Malah mereka tetap ya semakin minimalis gitulah. Dan mereka tuh juga kalau saya lihat ya Prof ya, perbankan Islamnya asetnya bahkan lebih besar daripada Indonesia Prof. Maka saya juga bingung, kok bisa? Apa yang membedakan ini? Perbankan Islam asetnya Turki sama Indonesia lebih besar Turki, padahal kan kalau bisa dibilang di Indonesia tuh banyak banget lembaga-lembaga yang mendorong literasi ekonomi Islam, bahkan perbankan Islam. Di Turki malah nggak ada Prof. Bahkan orang kalau ditanya sholat nggak sholat di sini Prof. Jarang sih orang sholat atau puasa gitu, bahkan tahu ekonomi Islam aja enggak gitu Prof ya. Dan di sini nggak pakai istilah ekonomi. Kalau di Indonesia kan kayak bank syariah, ada istilah syariahnya di belakang kan Prof ya, dari istilah termnya. Tapi kalau di sini enggak Prof, mereka menghindari menggunakan istilah syariah.
Kenapa? Karena di sini masyarakatnya masih istilah masih dibilang masih terbawa sama ideologi-ideologi pendahulu sebelumnya yang ini apa sekuler. Jadi mereka menggunakan istilah lain tetapi itu merepresentasikan syariah. Misalnya kayak participations of bank. Itu kan istilahnya partnership of bank kan syariah. Jadi mereka pakai lebih itu penggunaannya dan mereka lebih meminimalisir penggunaan istilah-istilah ekonomi. Tapi ini menarik sih, Mem. Apa strategi ini pemerintahnya dalam mendongkrak ekonomi Islamnya di Turki, apalagi yang dari segi suku bunga tadi, Prof, itu yang bikin saya tertarik sama presidennya. Nah, itu bisa dijadikan ini studi komparasi. Kalau kalau Anda tertarik kan bisa jadi studi komparasi kenapa kok ini di situ, kalau di Turki seperti ini, di Indonesia seperti ini, itu kan bisa jadi riset itu dan publikasi nantinya. Anda yang di situ kan bisa memperdalam yang di situ bagaimana kok bisa jalan seperti itu sedangkan di sini seperti ini. Nah, itu jadi studi komparasi menarik nanti. Kalau kadang kita tuh kalau lihat suatu fenomena tertentu tuh, wah ini menarik nih. Cuman di satu sisi, waduh kok rantai waktu ya. Kok nggak ada waktu ya, pengennya neliti cuman nggak ada waktu gitu. Nah ini teman-teman ini nanti untuk adik-adik kelas Mbak Nun juga itu nanti kan bisa coba itu nanti dijadikan suatu entah itu penelitian, publikasi gitu kan. Jadi nanti kita bisa nambah nambah wacana dengan belajar dari Turki dan belajar dari Indonesia gitu. Nah, oke, ini tadi kita sudah banyak belajar tentang green finance. Ada Mbak Nun juga sharing. Nanti jangan bosan-bosan ya Mbak Nun. Kita nanti supaya untuk perbaikan prodi ke depan, mungkin prodi akan menghubungi Mbak Nun terkait dengan kita ngadain survei untuk alumni dan juga sivitas akademika atau stakeholder, semua stakeholder termasuk pengguna dan alumni untuk perbaikan entah itu kurikulum, entah itu nanti proses pembelajaran dan sebagainya. Nanti mohon kerjasamanya Mbak Nun, kita nanti mungkin akan hubungi ke depan gitu ya Mbak Nun. Ya, makasih sekali Mbak Nun yang sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, sebelum ditutup, tolong dong on cam semua kita foto dulu. Yuk, jangan tidur terus. Kita foto dulu yuk. On cam ya, on cam. Gimana ini? Kok cuman ada fotonya Mbak Nun aja ya di background, orangnya mana ini? Ayo on cam semua. Mbak Zulya, Syifa, AA Kurnia mana? Nurul Isnaini. Ya, tolong Mbak Diah, tolong Mbak Diah. Ainun nggak bisa ya tadi ya. Mbak Zulya mana on cam? Nurul Isnaini. Eva Itfi, Dimas mana ini? Cuman VB-nya aja, orangnya mana nih? Yuk, tolong dihitung Mbak dia. Mana A? Iya Bu, sebentar Bu. Ya, ini Anggia, Dina, mana Sekar, Rizka. Ayo, Dufa, Salsabila, ayo on cam semua. Ini waktunya kita menampilkan diri, yuk. Puji, Anggia, mana Widya? Ramadhani, ini ada yang baru sholat kah? Atau pakai rukuh biar pakai mukena biar cepet ya? Ayo cepet, kerudengan. Mau on cam nih. Ayo, mana nih? Ini ada Dwi, kamu fotonya miring gitu nanti tumpah itu. Kebalik gitu, Dwi Jayanto. Kameranya jangan dibalik-balik, fotomu kebalik. Intan, ayo Intan. Dufa, Rizka, Nuarita. On cam ayo, Sekar. Ini Hanan, Regina, Afdal, ayo. On cam. Dea, ini kemana nih orang-orangnya? Revi. Ya silakan Mbak Dia. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang kedua Mbak, layar kedua. Saya mulai. 1, 2, 3. Lagi yang ketiga.
1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Mbak Dia. Ya, makasih Mbak Nun atas sharingnya. Semoga sehat selalu di sana. Kita semua juga sehat selalu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Jangan lupa untuk presensi ya. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Izin live ya.